Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam ini kita diberi kesehatan, diberi umur untuk bersilaturahmi dan bermajelis taklim. Setahun kita tidak bertemu ya. Terakhir kemarin Desember tanggal berapa Pak Arif? Nah, sekarang kita sudah memasuki 2022. Ternyata sahur bahasa Sunda maka umuran geningan angka 2022 teh. Alhamdulillah. Umuran, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang jiwa pemaaf. Ya, izinkan saya menampilkan beberapa catatan supaya lebih terstruktur pembicaraannya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang jiwa pemaaf, pertama kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas maafnya. Innallaha tajawazali an ummatil khoto'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan. Jadi Allah sudah memaafkan. Memaafkan apa? Kesalahan umatku yang diakibatkan kekeliruan. Jadi suatu hal yang tidak disengaja. Jadi yang disebut dengan khotok itu artinya kekeliruan atau nisyan suatu. Jadi khotok itu salah karena ketidaktahuan. Kalau nisyan salah karena khilaf. Wa mastukrihu alaih, dan karena keterpaksaan. Jadi tentang hadis ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, untuk kesalahan yang diakibatkan karena ketidakfahaman, sekalipun kita tidak taubat, oleh Allah itu diampuni. Gitu. Wanisyan atau lupa, ya. Kita lupa tidak sholat subuh. Rarasaan mah udah sholat, dari tahajud mah sholat. Ya. Tahajud sholat gitu. Nah, begitu adzan teh, rarasaan teh udah sholat. Jadi nu tahajud teh, jadi sholat subuh teh asa sudah gitu, karena kita sudah tahajud. Jadi setelah tahajud tuh berbaring, lep, ugah jam 7, langsung ke kantor. Darah rasaan teh sudah sholat gitu. Nah, maka sekalipun tidak taubat, ya, ku Allah teh diampuni dosa karena lupa. Wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa. Makanya di dalam hukum Islam, suatu yang dipaksa itu tidak melahirkan konsekuensi hukum. Kalau kita dipaksa menceraikan istri, jadi saya dipaksa oleh ibu saya, Aam, pilih emak apa pilih pamajikan maneh, sok. Nah gitu ya. Akhirnya saya menceraikan istri saya karena dipaksa oleh ibu saya. Maka secara hukum ini tidak jatuh talak itu. Jadi jatuh talak itu tidak jatuh, tidak terjadi ketika kita menalak istri karena dipaksa gitu. Ini makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Imam Albani mengategorikan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Kemudian ada lagi ayat yang menyuruh kita khudhil afwa,
jadilah pemaaf. Nah, surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Jadi ini kata perintah khudh. Jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil urf, ajaklah orang kepada kebaikan. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Orang jahil itu, jahil seringkali diartikan orang bodoh. Jadi jahil itu artinya orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak layak. Itu namanya jahil. Kalau ada pengajian ya, di kampung, terus ayah kan ibu-ibu, misalnya ada pengurusnya orang kota, cerita nama baksos gitu, ke daerah miskin. Ya Allah, eta ibu-ibuna ya, berlian dipakai, tas anu mahal nu puluhan juta, kacamata nu 20 juta teh nu Kang Rifka mah entah pernah lihat atau belum eta kacamata nu harga 20 juta. Jam tangan nu 100 juta. Tasnya nu 100 juta. Cerita nama baksos ke daerah miskin. Nah, ibu-ibu itu teh namanya jahil. Bapak-bapak oge gitu. Bu Febi cenah nih ibu-ibu wae. Bapak-bapak oge sama, ya kan gitu. Karena saya pernah kaget atuh ya. Katanya baksosnya mengumpulkan pakaian layak pakai, sembako gitu. Gusti eta anu nganterkeuna ya. Jika noek apa pengawasan di hotel gitu tah. Sampai saya ruas kan. Nah, itu teh sebenarnya jahil, Ibu Bapak ya. Eta teh jahil gitu. Jadi tidak paham konteks. Kita datang ke yang meninggal, wah cekakak cekikik hurui kan gitu. Walaupun memang kade tah, itu angkatan seberapa? Mun geus hareure teh saya lihat sok kade tah. Lamun dino maot heureuna tong kaluar. Ya, kan we teh sedih ge pura-pura sedih. Jadi lamun urang jeung sobat, wah maneh cekakak cekikik. Itu kadang-kadang kita lupa loh kayak gitu. Nah, itu teh jahil kan. Walaupun nu kumpul teh ya orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu, tapi itu jahil karena tidak paham kok di tempat orang yang duka kita cekakak cekiki gitu seperti kita tidak empati. Nah, itu jahil. Wa'arid, berpaling kamu dari orang jahil. Nah, jadi menurut ayat ini, jadilah kamu pemaaf, anjurkan, ajak orang berbuat baik, dan kamu pun harus ada sikap berpaling dari orang yang jahil. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun, jika setan membuat kamu lupa. Nah, kadang-kadang kita suka lupa ya. Fasta'id billah, segera berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Jujur seringkali kan kita teh lupa, aduh, ya teh di tempat yang kena musibah kok orang seserian kieu istighfar, astagfirullah. Ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian kita boleh saling mengingatkan, heureuna cicing-cicing tong heureuy kieu ya kan dinu maot ieu teh. Nah, gitu. Contoh sederhana. Atau kalau misalnya Pak Rifka kan seringkali memanage pengajian ibu-ibunya. Nah, begitu mau ke tempat yang baksos gitu, Pak Rifka bilang, ibu-ibu, kita akan datang ke tempat yang berkekurangan. Coba pakaiannya disesuaikan, ya, gitu. Pak Rifka mengingatkan, wa'mur bil urf, karena wa imma yanzighannaka nazghun, kadang setan itu bikin kita lupa gitu. Lupa kalau kita teh mau datang ke tempat orang yang berkekurangan gitu. Nah, jadi kadang kita juga perlu mengingatkan karena kita seringkali dibuat lupa juga oleh setan. Itu menurut ayat yang tadi Bapak, Ibu, teman-teman baca di surat Al-A'raf ayat 199.
Nah, kemudian Ibu Bapak, ya, ini saya menyampaikan ayat-ayatnya dulu ya. Karena kalau kita bicara maaf, itu kita harus lihat dari berbagai perspektif. Balas kejahatan ya ini, bukan kejahan. Kejahatan dengan maaf. Balas kejahatan maksudnya dengan maaf. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin mithluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Nah, ini maksudnya kalau kita ditempeleng pipi satu kali, ya kita boleh nempeleng satu kali juga. Boleh. Kalau Kang Rifka dipolototan ku supir angkot, nah Pak Rifka boleh molototan di, naon mana molotot, naon mana, nah tapi sekali Pak Rifka, ya, molotot deh, ulah iya mah, itu molotot, orang molotot berarti goblok maneh, tah berarti udah dolim, karena ada kata-kata goblok maneh, nah jadi supir angkot molotot, ya Kang Rifka molotot deh, sudah segitu. Lah ya mah itu melotot deh goblok mana balik sih. Nah itu kita jadi dolim gitu loh ya. Wa jazaa'u sayyi'atun faman afa. Nah siapa yang memaafkan wa aslaha berdamai fa ajruhu 'alallah, maka Allah yang langsung akan memberikan pahalanya. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Kenapa ketika ada kalimat balasan keburukan itu boleh dengan keburukan yang ini teman-teman sekalian, ini kalimat kunci ini, mithluha, yang setimpal, setara. Jazaa'u sayyi'atun mithluha. Ya, balasan buruk dengan buruk yang setimpal itu boleh. Tapi faman afa, memaafkan, wa aslaha, berdamai, fa ajruhu 'alallah, pahalanya langsung Allah yang memberikan. Lalu ujungnya ada kalimat innahu la yuhibbudz dzalimin. Allah tidak menyukai orang zalim. Nah, kenapa ada kalimat Allah tidak menyukai orang zalim? Karena yang tadi saya contohkan, supir angkot molotot ka urang, molotot deui. Tak begitu kita keluar kata-kata, padahal si sopir itu tengah goblok-goblok ka urang, tapi urang goblok-goblok itu, tah kita teh zalim gitu. Makanya yang paling aman Pak Yoga, balaslah dengan maaf, dengan berdamai ya. Molotot tah keun karunya meureunna ngudag setoran gitu. Ya, maka langsung Allah yang membalasnya gitu. Nah, jadi ternyata ini akhlak pemaaf itu sampai sedetil ini teman-teman sekalian ya. Sampai ayatnya itu rinci gitu kalau menurut saya. Kalau kamu diberi keburukan, kamu boleh balas keburukan. Tapi yang setimpal ya, faman afa wa aslaha. Tapi kalau kamu memaafkan, kamu mengajak berdamai, maka Allah langsung. Nah, teman-teman ini dalam bahasa Al-Qur'annya kata ini tuh penting nih ya. Fa'ajruhu 'alallah. Allah langsung cash akan memberikan balasannya. Lalu ayat lainnya yang senada ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. Tidaklah sama, buruk dan baik itu tidak sama. Idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah buruk itu dengan baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau kamu suka membalas buruk dengan baik, boleh jadi orang yang pada awalnya antara kamu dan antara dia itu adawah, ada kebencian, ada ketidaksenangan, adawah. Ka'annahu waliyun hamim. Boleh jadi dengan sikapmu membalas buruk dengan baik, orang yang tadinya memusuhi kamu akan berubah menjadi teman kamu yang hamim. Hamim itu erat, hamim itu dekat, ya kan? Gitu. Jadi tidak sama. Kebaikan dan keburukan dan kebaikan itu nggak sama. Maka karena keburukan dan kebaikan itu tidak sama,
idfa billati hiya ahsan. Biasakan balas buruk itu dengan kebaikan. Hikmahnya apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Bila antaramu dan antara dia itu ada ketidakenakan, ketidaknyamanan, bahkan permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Maka kalau kamu membalas keburukan itu dengan kebaikan, semoga itu bisa menjadi sahabat karibmu, sahabat dekatmu. Jadi kalau orang buruk sama kita, ya suatu saat boleh jadi dia jadi orang yang paling baik ketika kita membalasnya dengan kebaikan. Keburukan dia dibalas dengan kebaikan. Orang pelit balas dengan kedermawanan. Semoga lama-lama dia jadi dermawan. Orang pendendam balas dengan maaf. Minimal dendamnya itu menurun. Tidak semakin menggebu-gebu. Orang yang dengki balas dengan apresiasi. Orang dengki banget sama kita, balaslah dengan apresiasi. Minimal dengki dia lebih menurun. Syukur-syukur kedengkiannya sembuh karena kita yang selalu memberikan apresiasi. Nah, teman-teman sekalian, ini ayat-ayat berkaitan dengan jiwa maaf ya, gitu. Emang kalau lagi dibacakan mah ya teh enak, renyah, nikmat gitu ya. Tapi dilakukan mah ada memang butuh satu kelapangan hati. Makanya maaf itu beda dengan memaafkan itu pekerjaan hati. Kalau melupakan itu pekerjaan memori. Kita ini disuruh untuk afa. Nah, faman afa memaafkan, bukan melupakan. Wa aslaha berdamai ya. Boleh jadi Anda sudah memaafkan, tapi masih ada di memori tentang kelakuan orang itu. Yang penting kita sudah membuat langkah yang utama, yaitu afa, memaafkan. Lalu teman-teman sekalian ya, nah ini ada hadis yang sangat indah sekali. Ya Rasulullah, ada seorang Abu Hurairah bercerita. Seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Aku punya kerabat. Aku menyambungkan silaturahmi, tapi dia memutuskanku. Wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya. Mereka berbuat buruk sama saya, tapi saya mah berusaha berbuat baik sama mereka. Wa ahsinu ilaihim, aku berbuat baik sama mereka, tapi mereka berbuat buruk sama saya. Wa ahluhum anhum wa yajhaluna alayya. Ya. Mereka berbuat jahat kepada saya, tapi saya sabar, tidak ingin membalas dengan perbuatan yang jahat juga gitu. Mungkin di antara teman-teman pernah ngalamin gitu. Ya. Orang nyambung silaturahmi itu memutuskan. Orang berbuat baik itu mau berbuat buruk, ya kan? Gitu. Terus dolim ke kita mah sudah memaafkan, ya. Nah, faqala. Jadi kan dia bilang, ya Rasulullah, saya punya kerabat yang selalu saya balas keburukan dia dengan kebaikan. Atau kebaikan saya selalu dibalas dengan keburukan. Faqala, Nabi bersabda, la in kunta kama qulta. Sekiranya yang kamu katakan itu benar. Jadi kan Nabi cuma dengar dari satu pihak. Ya, sekiranya yang kamu omongkan itu benar, jika apa yang kamu katakan itu benar, faka'annama tusiffuhumul malal. Faka'annama tusiffahumul malla. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi madumta ala dzalik. Ya, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka seakan-akan kamu telah menaburkan debu panas ke wajahnya.
Dan senantiasa Allah akan menolong kamu selama kamu terus berbuat baik kepada mereka. Apa yang dimaksud seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya? Jadi kalau orang berbuat baik sama kita, tapi kita balas dengan buruk, nah kebaikan dia itu jadi azab untuk kita sebenarnya. Saya ulangi ya, apa yang dimaksud dengan faka'annama tusiffahumul mallah, seolah-olah kamu itu menabur debu panas ke wajahnya. Kalau Kang Rifka itu minta maaf ke saya, tapi saya tidak memaafkan, saya dendam. Nah, Kang Rifka mah dapat pahala dari minta maafnya. Tapi saya menjadi berdosa karena tidak memaafkan. Wong dia minta maaf, saya tidak memaafkan. Nah, seolah-olah yang dimaksud dengan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya, maka kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, kalau dibalas dengan keburukan, itu sebenarnya orang yang berbuat buruknya itulah yang akan menerima resiko keburukan. Makanya kalau ada yang minta maaf sama kita, maafkan saja. Maafkan. Kalau ada orang yang zolim sama kita, lalu dia akhirnya memperbaiki diri, ya kita jangan menjadi pendendam. Sebab permintaan maaf dia itu kan sebenarnya kebaikan. Ya, kita malah kebaikan itu dibalas dengan keburukan, dengan tidak memaafkannya. Maka kita itu sedang menimbun dosa dari orang tersebut. Seolah-olah orang itu menabur debu panas ke wajah kita. Nah, ini hadis memberikan isyarat bahwa kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, berbuat baiklah. Kalau ada orang yang dermawan sama kita, kita dermawan. Kalau ada orang yang silaturahmi kepada kita, kita harus menyambung tali silaturahmi. Kalau ada orang yang minta maaf sama kita, kita maafkan. Supaya pahalanya lebih besar dari yang dilakukan orang itu. Saya salah ke Pak Rifka. Pak Rifka tuh minta maaf sama saya. Pak Rifka dapat pahala. Kalau saya memaafkan, pahala saya lebih gede dari Pak Rifka. Gitu. Ya. Pak Rifka dolim sama saya. Tapi kemudian Pak Rifka minta maaf atas kedolimannya. Lalu saya maafkan, maka pahala saya lebih besar dari Pak Rifka. Gitu. Tapi sebaliknya, ketika saya dolim sama Pak Rifka, lalu ketika Pak Rifka dolim sama saya, lalu dia minta maaf, tapi saya tidak maafkan, maka sebenarnya seolah-olah Pak Rifka itu sedang menaburkan debu panas. Maksudnya, saya itu jadi berdosa karena tidak memaafkannya. Gitu. Makanya yang dituntut itu bukan dapat maaf, tapi minta maaf. Yang penting kita minta maaf. Bahwa orang itu tidak memaafkan, ya itu mah wilayah dia. Wilayah kita meminta maaf. Kan ada yang bilang, Ustadz, saya sudah minta maaf, tapi saya tidak dimaafkan. Ya urusan Anda mah sudah selesai, yaitu minta maaf. Jadi gimana? Ya sudah selesai, walaupun tidak dimaafkan, tetap Anda mah sudah mengembalikan hak orang itu. Sudah mengembalikan hak orang itu. Nah itu dalil yang ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, nah ini ada hadis juga yang menggambarkan agungnya jiwa maaf. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan Allah akan menambah kemuliaan kepada orang yang memiliki jiwa pemaaf. Serta Allah akan meninggikan derajat orang yang rendah hati. Jadi makin rendah hati, rafa'allah, Allah akan angkat derajatnya. Makin kita bi'afwin, ya, makin kita punya jiwa maaf, maka illa izzan, Allah akan muliakan kita. Makanya
ini suatu motivasi yang sangat hebat dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang memiliki jiwa maaf. Dan secara psikis orang yang memaafkan itu pasti dia lebih rileks jiwanya kan. Kalau kita memaafkan itu beban kita lebih ringan, beban kita lebih 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 tenang kan gitu kalau kita memaafkan. Nah, memaafkan itu bermula dari pengendalian amarah. Jadi begini, kalau saya tidak bisa mengendalikan amarah saya, nggak mungkin saya memaafkan orang. Kapan kita bisa memaafkan orang? Ketika kita bisa menahan amarah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qadoma ghaidhan wa huwa qadirun ala ayun fidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huri ma syaa." Siapa yang mampu menahan kemarahan padahal ia mampu melampiaskannya. Jadi sebenarnya kita mampu melampiaskan kemarahan itu. Mengekspresikan kemarahan itu bisa kita, tapi kita tahan. Maka Allah akan memanggilnya dan mempersilahkan kepadanya untuk memilih pasangan yang dikehendakinya. Tah, ya penting ya saha no hayang pasangan ya, yang dikehendakinya gitu. Saya pernah nanya ibu-ibu, Bu, kalau ibu punya jiwa marah dan ibu bisa mengendalikan, lalu kata Allah tesok, Bu, pilih pasangan yang ibu suka. Ibu mau milih suami enggak? Ya iya tuh Pak Am, saya milih suami gitu ya. Gitu. Tapi kalau bapak-bapak mah ya, Pak, milih istri atau bidadari? Nya atuh bidadari, Pak. Istri Anda teh bakal lebih gelis di bidadari yang ada. Apa katanya? Ah, yang nyobian bidadari wios cenah bojo leuwih gelis geda kantos nyobian. Abdi mah hoyong ieu nyobian bidadari, cenah gitu. Nah, jadi maksudnya hadis ini tidak letterlek ya, maksudnya bagaimana mulianya orang yang bisa mengendalikan marah saat dia bisa melampiaskannya, ya. Artinya secara status sosial dia di bawah kita. Ya. Biasanya kita lebih gampang melampiaskan kemarahan. Kalau Pak Yoga marah sama rektor, pasti bisa mengendalikan kemarahannya. Kan gitu. Ya enggak sih? Jadi kalau Pak Yoga nih marah sama rektor, pasti bisa mengendalikan kemarahannya. Gitu. Tapi kalau Pak Yoga marah sama anak buah, nah, tapi bisa mengendalikan, nah itulah ya, gitu, yang hebat. Sebenarnya Pak Rifka itu bisa marah sama istrinya, tapi Pak Rifka bisa mengendalikan. Nah, padahal bisa mengekspresikan. Nah, Pak Rifka pilih mau pasangan hidup yang mana, kan gitu. Enak kata Bu Teti itu. Ayah mun marah-marah we ka mama, sok we. Daripada ayah yang kayak milih bidadari, sok. Mun ayah marah we ka mama. Nah, ternyata lamun ayah bisa mengendalikan diri, tengke teh di akhirat teh mama teh ditinggalkan ku ayah. Nah, jadi itu tinggal dipahami sajalah hadis ini, ya kan gitu. Oke, teman-teman sekalian, ya. Ini ternyata Nabi bersabda, yang namanya marah, ya, yang namanya dendam itu dimulai dari makian. La tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala binnar. Jangan kalian saling mencaci menggunakan laknat Allah. Jangan pula menggunakan ucapan murka Allah. Jangan mencaci dengan masuk neraka. Tak ada ya. Neraka sih ya. Nah, tapi nggak boleh ya kan. Naon mana neraka sih ya. Ya kan gitu. Kan sok ayanya nu seolah-olah neraka teh punya dia gitu.
Ya. Seolah-olah neraka teh punya penceramah, manis ya, Panitia akhirat. manis ya, Panitia, neraka, panitia. neraka. Ya kan seolah-olah neraka teh punya maneh nawe kunci teh. Ya kan gitu. Nah, jadi kata Nabi ini penting teman-teman sekalian. Jangan kalian saling mencaci menggunakan laknat Allah. Maksudnya gini, semoga Allah melaknat kamu. Kamu dilaknat siapa Allah. Nah, itu nggak boleh. Kata itu dikeluarkan oleh kita. Ya kalau memaki itu nggak usah mengambil wilayah Allah. Ya. Dilaknat siapa Allah. Ya kan gitu. Jadi kita ini, Bu, kita ini Pak, seolah-olah pun na'udzubillah nyuruh Allah ngalaknat. Dilaknat sia maneh ku Allah. Ya gitu. Cek Allah teh kumaha aing laknat jeung teu mah jeung diatur ku maneh. Nah, Miwarang Allah. iya jadi miwarang kalau dilaknat sia ku Allah, diazab sia maneh ku Allah. Jadi kalau kita memaki nggak usah menggunakan kata itu, ya. Nggak usah menggunakan kata laknat, nggak usah menggunakan kata murka Allah. Ini ada dalilnya teman-teman sekalian. Ya. Dan jangan mencaci maki dengan masuk neraka. Awas Kang Rifka, bisi aya apa babaturan nu tara hadir. Hari mana ka mana tara hadir wae sih? Neraka sia. Kade ulah teteh. Najan eta teh heureuy, ya kan? Gitu. Nah, wah, misalnya keur ngobrol kumpul-kumpulnya gitu. Eta cenah harina geus dipindahkeun malah tah si fulan tara hadir. Ade saya bisa dilaknat ku Allah sia neraka maneh. Nah itu teh nggak boleh. Ya kan gitu. Karena kata Nabi jangan kamu memaki menggunakan laknat Allah, murka Allah, neraka. Itu jangan. Gitu. Dan memang dipikir-pikir mah atuh da gagabah teuing atuh ngambek teh jiga kitu. Ya kan? Nya gagabah atuh. Emang orang pemilik surga dan neraka teh, laknat teh bukan kita, ya. Nah, ini ada hadis lagi, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Tidak termasuk orang beriman orang yang suka mencaci, suka melaknat, berbuat keji dan berkata kotor. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sumber dari, kan kita bicara maaf ya, seringkali hati kita tuh luka karena caci maki orang terhadap kita, atau kalimat laknat yang diberikan kepada kita, atau omongan-omongan kotor gitu. Nah, Nabi mengatakan mukmin yang sesungguhnya mah tidak akan memaki-maki. Ya mengingatkan boleh, tapi beda kan antara mengingatkan dan memaki. Mengajak dan mengejek itu kan dua hal yang berbeda. Ya mengajak, ya. Kalau kita mengajak hidup sehat, ya ngajak, Mama olahraga yuk, ame sehat, tang aja. Mah, badan tim ini badag-badag ting olahraga tuh ngejek tah. Jadi intinya sami kan? Tapi yang satu mah ngajak ya, mah olahraga yuk, ame sehat loh mah. Nah itu teman-teman sekalian, itu namanya ngajak. Ya. Duh, mama, eta badan kamari nomor baju teh XL, ayeuna XXL. Jadi segede kumaha atuh, ini badag-badag ting olahraga yuk mah, olahraga. Nah, ini ada unsur mengejek. Ada unsur mengejek, ya kan? Nah, Islam mengajari kita mengajak, jangan mengejek gitu. Nah, makanya tidak termasuk orang beriman, yaitu orang yang suka mencaci, pandai melaknat, berbuat keji dan berkata kotor. Ya. Nah, jadi itu pengantar dari ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan maaf. Bagaimana kita mengasah jiwa maaf? Satu, ya, kendalikan amarah. Ini mengasah jiwa maaf. Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan yang pandai bergulat, pandai bersilat, pandai bela diri,
tapi yang kuat itu yang dapat mengendalikan emosinya ketika ia marah. Nah, ini kalau kita bicara bagaimana kita mengasah jiwa pemaaf, kendalikan amarah kita. Yang kedua, kita harus memiliki sifat-sifat ahli surga. Kata Nabi, "Ala ukhbirukum mimman tahrumu alaihin nar?" Maukah aku tunjukkan orang yang akan jadi ahli surga atau dijauhkan dari neraka? Qalu bala ya Rasulullah, kullu hayyin layyin qaribin sahl. Jadi kita menjadi orang yang hayyin, tadi mampu mengendalikan amarah. Yang kedua layyin, tutur katanya santun, ya. Kemudian qarib, menyejukkan, omongan kita itu tidak menyakitkan, tidak meremehkan, tidak menghinakan, gitu. Nah, kemudian juga sahal. Kita termasuk orang yang suka mempermudah urusan orang lain, bukan melanggar aturan ya teman-teman sekalian. Jadi bukan berarti demi mudah aturan kemudian diacak-acak. Bukan begitu, tetapi kita ini selama memang bisa memberikan kemudahan ya kita kasih kemudahan. Kemudian yang kedua, meminimalisir ego, ya. Tahadau fa innal hadiyata tudhibu wa harosodri wala tahqiranna jaratun li jaratiha walau syiqqa firsinishatin. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan sikap egoisme. Dan jangan seorang meremehkan pemberian, walaupun hanya sepotong kaki kambing. Bapak Ibu, ini maksudnya bukan sop kaki ya, gitu. Jadi gini. Zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau di Timur Tengah yang namanya domba itu mirip hayam lah di kita, ayam gitu. Kan di kampung mah geningannya mun aya tamu mencit hayam, kan gitu ya. Sampai sekarang di Ciamis di kampung saya begitu. Mencit hayam. Nah, kalau Kang Rifka mah bukan mencit hayam, go food, kan gitu. Mun aya tamu teh. Jadi sudah beda lah ya. Di Ciamis di emak biasanya namun aya barudak teh mencit hayam gitu. Datang ke emang, ari ka dieu teh atuh ngomong heula memang mencit hayam. Nah, jadi mencit hayam ya. Nah, orang Timur Tengah sampai sekarang ada tradisi menghormati tamu itu menyembelih kambing. Jadi kalau orang diberi kaki kambing itu, nyaris kaki kambing itu ya di sana tidak tidak ada apa-apanya gitu ya. Jangan salah loh, sekarang orang Arab sudah mulai belajar sop kaki kambing dari asisten rumah tangga Indonesia. Sekarang sudah mulai suka. Terpercaya. Dulu mah yang namanya kaki kambing tadi picenan. Kaki ceker ayam itu dibuangin. Nah, mulai sekarang ya 20 tahun terakhir ini kan kedatangan asisten rumah tangga ya kan gitu. Nah, dibikinlah ya sop ceker gitu. Kan tadi nama cek orang Arab teh piceun we cenah. Cek orang Indonesia tuh asisten rumah tangga. Lebar dipasak we. Nah, nyobaan si orang Arab iya enak gitu kan. Mata ceker teh ayeuna di supermarket aya oge Pak Yoga di Bin Daud ceker tuh aya. Dulu mah 20 tahun lalu aib itu orang makan ceker. Tapi sekarang orang Arab ceker, hulu, ya kan gitu, kepala. Jadi yang suka dibuang tuh ceker, kepala, dari mulai leher itu dibuang di sana. Sekarang ada di supermarket. Kenapa coba? Itulah ya, dahsyatnya pengaruh asisten rumah tangga Indonesia terhadap kultur makanan orang Arab, gitu. Termasuk sop kaki, gitu. Nah, balik ke yang tadi, nah jadi ngebahas nuk itu biar jadi wawasan. Nah, aya urusan walaupun hanya sepotong kaki kambing. Artinya dengan kita saling membagi, memberi, itu paling tidak jiwa maafnya semakin tumbuh ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, tawadu ya, gitu.
innallaha auha ilayya an tawadhu'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan hati, sehingga seorang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat zalim. Nah, ini cerita tentang poin-poin bagaimana mengasah jiwa maaf, kendalikan marah kita, redam egoisme kita, tumbuhkan jiwa rendah hati tawadu kita. Nah, kemudian yang keempat, utamakan keridoan Allah, bukan keridoan manusia. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya itu mengorbankan dirinya karena mengharap ridho Allah. Ya, ada istri yang dia minta maaf ke suaminya, padahal nu jelas-jelas salah ke suami. Ya. Ayat tadi dia nu gitu. Jadi nu jelas-jelas salah ke salaki. Tapi istri nu minta maaf. Ayah minta maaf ya. Padahal salaki nu salah itu. Itu yashrib tigho, dia berkorban karena ingin mencari ridho Allah. Ya. Nah, ibu-ibu yang hadir di sini ya, nggak usah khawatir ya, minta maaf. Suami Anda nu salah. Suami Anda nu jalir janji. Tapi Anda yang minta maaf ya. Sebab kalau nggak minta maaf, suasana rumah sete enak kianya. Barara gitu kan. Nah, akhirnya minta maaf. Nah, itu yang disebut dengan mengorbankan dirinya ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Utamakan keriduan Allah, korbankan perasaan kita, korbankan hati kita. Kita meminta maaf dan memaafkan karena satu, ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu kasus yang perlu saya angkat, meminta maaf pada yang sudah wafat. Gimana? Mana? Nah, hadisnya panjang ya. Saat aku duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki dari kaum Ansor yang datang bertanya, "Wahai Rasulullah, masih ada perkara yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal." Jadi gini, anak itu bertanya, saya masih bisa berbakti enggak setelah orang tua saya meninggal? Ada, kata Nabi, ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Engkau doakan dan mintakan ampunan. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Ini kalimatnya ini sebenarnya. Naam, as-salat wal istighfaru lahuma. Nah, ini kalimat ini. Jadi kalau orang tua kita sudah wafat, kita ketemu dengan teman-temannya, kita bisa mewakili almarhum. Maafkan ya bapak saya, Om, bapak saya maafkan ya kalau ada kesalahan. Tante, ya, ke teman-temannya itu. Ke teman-temannya, ke sobat-sobatnya. Al-istighfaru lahuma. Memintakan ampunan. Jadi memintakan ampunan itu, sahabat-sahabat ya. Nah ini, memintakan ampunan yang ini nih. Memintakan ampunan itu bukan hanya kepada Allah saja. Ya Allah, ampuni kesalahannya, maafkan kekeliruannya. Nah, itu mohonkan ampunan kepada Allah. Tapi juga memintakan maaf kepada orang-orang yang sering berinteraksi. Ya. Jadi tidak salah kalau saat kematian suka ada yang maafkan ya suami saya, maafkan ya gitu. Jadi si suaminya meninggal, terus ada teman-temannya datang. Lalu si istri mewakili almarhum. Itu sebenarnya tidak salah, ya. Karena dalilnya ada, yaitu memintakan maaf untuk orang tua. Kemudian ada tambahan, melaksanakan janji mereka. Memuliakan sahabat-sahabat, menyambung silaturahmi dengan orang yang ada hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibumu. Inilah kewajiban
yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka wafat. Yang hadir di sini boleh jadi ada di antara ayah atau ibunya atau dua-duanya sudah tidak ada. Perhatikan hadis ini. Perhatikan hadis ini baik-baik. Apa katanya? Engkau selalu mendoakannya. Kemudian engkau memintakan ampunan. Nah, yang ada kaitan dengan pembahasan kita, memintakan maaf. Ya. Lalu melaksanakan janji mereka. Janji di sini bisa berarti kebiasaan baik mereka. Di dalam syarah hadis diungkap bahwa melaksanakan janji itu meneruskan kebiasaan baik. Muliakan sahabat-sahabatnya. Silaturahmi dengan orang yang ada hubungan kekerabatan dengan ayah ibu. Ke uwa, ke paman, ke bibi, ya gitu. Itu kan pasti ada kekerabatan nasab dengan orang tua kita. Inilah kewajiban. Ya, kata Nabi, fahuwallazi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautiha. Itulah yang tersisa baktimu kepada kedua orang tuamu, ya. Ya, ada hadis satu lagi, seorang pria datang kepada Rasul yang berkata, "Oh ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada tobat untukku?" Rasul bertanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Tidak." "Apakah kamu memiliki saudari ibu?" "Iya." "Kalau begitu berbuat baiklah kepadanya." Apa sih maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah kita kalau merasa bersalah, ya, kepada seseorang, maka kita bisa berbuat baik pada orang yang ada kaitan kekerabatan. Jadi gini, misalnya saya berbuat salah kepada si fulan. Si fulan ini meninggal. Maka saya berbuat baik pada anak-anak si fulan gitu. Paham maksudnya ya? Jadi, ya Rasulullah, saya berbuat dosa besar. Saya berbuat dosa, ya. Maka kamu berbakti kepada orang tua. Kalau tidak ada, maksudnya berbakti kepada kedua orang tuanya, gitu. Kalau tidak ada, coba berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Itu juga bentuk permintaan maaf. Oh, beleduk gitu ya. Imbalan bagi pemaaf. Man sarrahu ayyushrafa lahul bunyanu wa turfa'a lahud darajatu falyafu amman dzalamahu wal yu'ti man haramahu wal yasil man qata'ahu. Siapa yang ingin dibangun istana di surga, hendaklah ia memaafkan orang yang menzoliminya, memberi kepada orang yang bakhil, pelit kepada dirinya, dan menyambung silaturahmi orang yang memutuskannya. Nah, ini closingnya teman-teman sekalian. Siapa yang ingin diberi istana di surga, maafkan orang yang menzolimi kita. Berilah, dermawanlah kepada orang yang pelit kepada kita. Dan bersilaturahmilah dengan orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Itu yang bisa kita bahas, Rifka. Itu saja ya. Ada waktu 20 menit untuk mungkin Bu Febi, Pak Yoga, atau yang lain menambahkan, atau Pak Rifka ya. Atau mungkin ada diskusi, tapi kalau dianggap tidak ada yang perlu didiskusikan, ya nggak usah cari cing, ya tutup. Ya. Itu kudu maksakan, kan. Suatu yang dipaksakan itu kan nggak bagus. Saya mau ya nanyalah Pak, saya ini mah. Ya. Daripada cari cing. Ada yang terpikirkan. Gini Pak, Rasulullah pernah berkata bahwa semua umatku itu dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau, katanya. Nah, dari situ ada ustadz yang bicara bahwa karena kita mah sudah dijamin masuk surga, kalau minta ngadong ate kudu minta masuk surga, tapi jauhkanlah dari neraka, azab neraka, cenah. Ngadong anak itu, gitu cenah. Nah, ini berhubungan sama maaf tadi Pak.
seandainya kita punya salah tapi tidak sempat minta maaf sama orang karena dia sudah tidak tahu di mana atau barangkali sudah ya pokoknya sulit dilacak, itu bagaimana Pak? Ya, udah Pak Rifka? Udah Pak itu Pak. Ya, pertama, ya, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Makanya nggak usah minta surga, dages dijamin. Minta aja, jauhkan aja dari neraka. Ada ustadz yang komennya gitu Ya. Pak Rifka. Ya Pak. Nah, mungkin ustadz ini tidak baca hadis, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Kalau kamu minta surga, minta firdaus. Kan eta teh saur Kangjeng Nabi, minta surga firdaus. Jadi kalau menafsirkan hadis itu, kudu ada landasan hadis. Jadi kalau ada yang bilang, kita mah nggak usah minta surga. Kan surga mah geus dijamin ku Allah. Minta aja jauh dari neraka. Betul. Sudah dijamin oleh Allah itu. Tapi itu hadis berkaitan dengan masalah siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, maka dia yang mau. Siapa yang menjadikan Quran makmumnya, jadi imamnya itu hawa nafsunya, ya, maka dia tidak mau. Nah, jadi yang dimaksud umatku dijamin masuk surga, tidak kemudian serta-merta ada mafhum mukhalafahnya itu seolah-olah tidak perlu minta surga. Karena betapa banyak hadis yang menyuruh kita untuk minta surga. Salah satunya yang paling populer adalah idza sa'altumul jannata, kalau kau minta surga fas'alul firdausa fa inha alal jannah. Mintalah firdaus, itu surga tertinggi. Jadi kan kita dianjurkan untuk minta surga sebenarnya. Nah, jadi penafsiran beliau ya mungkin itu tidak berbasis kepada dalil gitu. Itu mah elaborasi sesaat kelihatannya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita tahu salah, ya kan gitu, sama orang, tapi nggak tahu dia itu ada di mana, ya, maka caranya adalah doakanlah kebaikan untuk orang itu. Oh. Doakan kebaikan. Ya Allah, berikan hidayah pada si fulan, bukakan pintu rezekinya, bukakan pintu keberkahan, jadikan dia ahli surga. Nah, itu iktikad baik kita meminta maaf. Ada yang bilang, Pak Am, saya dulu ke SMA, sok makan 5 ngaku hiji, nasi bapak nate tukang gorengan teh entah aya di mana Pak Am, gitu. Hari teman-teman masuk makan 5 ngaku genep kan gitu kan, Anda mah sedekah ya. Makan 5 ngaku 10 kan gitu ya teman-teman di sini mah. Ayalah jika nanu apa istilahnya teh Pak Rifka zaman dulu? Darmaji Pak. Darmaji ya kan? Dahar 5 ngaku hiji, di Eh. sini mah nggak ada. Pasti malah makan 5 ngaku 10 ya. Sabaraha hiji cep ya. 5 padahal makan cuma 1 kan, bayar 5 gitu teman-teman di sini. Tapi masalahnya aya oge mungkin di angkatan lain ya. Angkatan ieu mah da balala keur moal. Nah, kumaha tah si Emang teh udah nggak ada. Ya sudah, doakan si Emang teh sing dibukakan rezekinya gitu. Ya kumaha deui ya teh susah ketemunya. Tapi kalau ketemu sama ahli warisnya, ketemu anaknya, kalau itu kaitannya dengan hak, ya kita berikan pada mereka. Kaitannya dengan kesalahan, ya kita yang tadi bersilaturahmi lah dengan kerabatnya, gitu. Jadi bentuk permintaan maaf kita itu berbuat baik kepada kerabat almarhum. Nah, seperti yang tadi Nabi sampaikan. Berbuat baiklah pada bibinya, pada uaknya, kata Nabi kan gitu. Ya sok kalau orang tuanya nggak ada ya kamu berbuat baik sama dulur-dulurna gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, ya begitu. Karena masalahnya kan Bapak pernah sampaikan bahwa
Allah akan memaafkan kita kalau kita punya salah sama sesama manusia gitu ya. Allah Ya. akan memaafkan kita kalau orang itu sudah memaafkan kita, kesalahan kita gitu. Kalau kita udah minta maaf, ya contohnya kan korupsi itu ya Pak ya. Kita kudu minta maaf sama yang dizolimi ya, yang dikorupsi. Baru minta maaf sama Allah. Untuk ujung-ujung minta maaf ke Allah udah itunya aja. Jadi paling saya perlu klarifikasi. Allah akan memaafkan kita kalau kita sudah meminta maaf pada orang itu, bukan mendapat maaf ya. Bukan mendapat maaf. Nah, saya salah ke Pak Rifka ya, saya minta maaf. Itu Allah akan memaafkan karena saya sudah meminta maaf. Pak Rifka tidak memaafkan lain soal gitu. Kalau kaitannya dengan martabat, harga diri dan kehormatan. Tapi kalau kaitannya dengan harta, saya kudu mengembalikan. Pak Rifka, nih handphonenya saya curi, saya kembalikan. Saya minta maaf ya, gitu. Ulah, Pak Rifka, maafkan ya, handphonenya dicuri. Bari handphonenya dibalikan. Jadi kalau hak yang sifatnya adami, hak hubungan antara manusia itu, kalau kehormatan minta maaf, kalau termasuk juga mengklarifikasi fitnah kita, itu hak adami ya. Jadi kalau saya memfitnah Pak Rifka padahal itu tidak benar. Rifka mah mobil teh ngeridit eta mah. Padahal Pak Rifka mah selalu cash. Berarti kan fitnah nah. Maka saya jelaskan, Pak Yoga ternyata cash. Bu Febi ternyata cash. Ya. Pak Yadi ternyata cash. Jadi karena saya ngomong ke Pak Yoga, ke Pak Febi, ke Pak Yadi, maka saya kudu mengklarifikasi bahwa Pak Rifka itu belinya bukan kredit, cash loh gitu. Mata pangriweuh-riweuh na dosa mun kaitanna dengan manusia. Itu mah hese sebenarnya. Itu namanya hak adami ya kayak gitu teh. Kan gitu. Lebih susah ya Pak ya kalau sama manusia dosanya. Makanya apa ya? Ini sebenarnya kita sedang mencoba melakukan riset. Konten ceramah itu kebanyakan ibadah mahdoh. Kalau ngukur soleh itu pasti kyo rajin tahajud, rajin saum Senin Kemis, itu pasti ya teh kalau bicara soleh teh. Ya, gitu. Bahkan kalau calon mantu teh ya tinggal di sholat nah gitu kan, gitu. Nah, tapi yang lain justru yang bersifat sosialnya itu. Jika saya pernah di jalan tol, aya mobil atau tulisan la ilaha illallah meni gede banget di belakang tuh. La ilaha illallah. Tapi Gusti eta saradak surudukna di bahu jalan suruduk kan itu. Terus siksa kan gitu. Cek saya mah teu kudulah pakai la ilaha illallah eta. Coba mobil murah deh, mobil 200 jutaan gitu kan. Coba mobil murah, mobil 200 jutaan. Pakai la ilaha illallah gitu. Geus kitu teh susurudukan teu puguh kan gitu. Kan kita teh jadi geuleuh atunya. Cek saya mah teu kudu tah tulisan la ilaha illallah teh eta teh jadi bukan syiar gitu teh. Jadi ngancurkeun ngaran Islam. Boro-boro batur atuh urang ge geuleuh ningalina susurudukan gitu. Biar mobil murah, susurudukan, pakai la ilaha illallah deh. Ya kan gitu. Nah, ini maksud saya katanya syiar gitu kan. Ya kalau syiar mah, nah mobil Pak Rifka ada tulisan Bismillah. Terus apa? Di jalannya teh santun gitu, ya kan gitu. Santun, ikut aturan aturan lalu lintas gitu. Pernah oge deh aya mobil tulisan Bismillah gede banget. Dari parkir atau dibelokan, atau banyak yang susah belok. Jaba jalan leutik, cek saya teu mikir eta jelemanya. Gitu. Kumaha itu teu mikir. Nah, itu kan sebenarnya akhlak. Nah, itu yang seringkali jarang dibahas gitu. Bahwa orang Islam itu orang yang memberikan kedamaian kepada orang lain. Parkir kudu mikir tong tengah teuing gitu. Parkir kudu berpikir jangan di pintu orang. Jangan ngahalangan batur, kan gitu. Itu kan sebenarnya akhlak. Nah, kayak gitu. Rumusnya man salimal muslimuna min lisani. Muslim sejati itu yang ucapan dan perilakunya membuat orang lain nyaman. Nyaman. Nah, itu contoh sederhana.
Iya. Memang paling sering terus terang belajar Pak di situ di jalanan teh belajar banget yang surudak-suruduk teh. Saya mah bener cek bapak diajarna aduh karunya meureun keur itu ada saudaranya yang mau masuk rumah sakit jadi buru-buru kan dikitukeun we Pak da meureun. Ya walau alam ya Pak tibatan naon sih surudak-suruduk naon keklaksonan. Ya mungkin itu meureun jadi kebelat husnuzon hayang ngalahnya. Jika geus teu kuat kabelat kan gitu mitos we. Mangga yang lain ibu-ibu biasanya mah banyak titipan pertanyaan. Gusti, ieu astagfirullah. Ka mana wae ieu, Kasep? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih. Aduh. Pak, udah 3 kali nggak masuk Pak. Nanti minggu depan nggak boleh ikut ujian nih Pak. Ya Ustaz, masalah sehari-hari ya Ustaz ya. Jadi kan tadi memang selalu diajarkan untuk memberi maaf, kita harus bersabar dan sebagainya. Tapi kan seringkali yang terjadi adalah kalau teu dicarekan mah teu ngarti-ngarti kan gitu ya. Iya. Kan ada pilihan bahwa iya kudu dicarekan supaya ngerti gitu. Berarti kan kita mendidik juga kan begitu ya. Betul. Nah ini kata kuncinya yang mana ya Ustaz? Turnuhun. Oke. Nah, gini tadi sudah bentar maaf. Tadi disinggung bahwa ada saat memang kita harus menegur, Pak. Nah, oke, saya ingatkan ini ayat yang tadi ya. Nah, ini nih yang tadi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan keburukan itu bisa dibalas dengan keburukan yang sama. Jadi jelek itu dibalas dengan jelek. Tidak mengenakan itu dibalas dengan tidak mengenakan. Kalau kita diamkan itu membuat dia makin jauh, ya kita ingatkan gitu. Ya. Kita bicara gitu, kita ngomong gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang parkir teh sok sangeunahna di depan rumah Bapak, ya Bapak tetangganya ya misalnya, ya Bapak datang, Bapak, maaf saya seringkali susah keluar mobil, Bapak kalau bisa parkirnya di halaman Bapak, jangan di halaman saya. Nah kan, Bapak perlu bicara begitu. Dia ge kudu diajarkan kan gitu. Ya saya mikirnya kan kalau misalnya kalau sama, berarti kan parkir di depan halaman kita, orangnya parkir di halaman depan dia, jadi halang-halang. Gelut jadi. Enggak. Kalau tujuannya mengingatkan bahwa betapa tidak nyaman gitu, kalau ada orang parkir di depan halaman itu, ya itu namanya proses belajar gitu, Pak. Jadi lamun diomongan henteu, cobaan gitu. Ya. Siap. Ada fatwa di Pak Ustaz. Cobaan. Padahal tanpa aya fatwa eta ge tos dijalankeun eta Pak Ferry. Tos kabayang, Pak. Heulaan dijalankeun ya ke bosnya. Oh, dijalankeun heula baru nanya Pak Aam. Walaupun, nah tadi balaslah buruk dengan baik, berarti mengingatkannya dengan baik-baik gitu Pak. Gitu. Ya. Tapi cek Bapak teh, manehna mah mun baik-baik, anger gitu. Nah beda lagi. Jadi makanya tetap kita juga melihat karakter orang itu. Memang ada orang yang memang harus belak-belakan gitu. Nggak bisa pakai bahasa halus, yang sopan gitu ya. Kudu belak-belakan. Ya kalau memang orangnya kudu dikitukan ya gitukan kan gitu. Tapi kita coba dulu dengan cara yang sesantun mungkin. Ya, itulah namanya orang kan macam-macam ya. Aya nu ku bahasa isyarat ge sadar, aya nu ditempelan dilarang parkir di depan pintu ya kan. Pakai dilarang nih, bukan mohon tidak parkir, dilarang anger gitu. Anger akhirnya eta nu tulisan dilarang teh tempelkeun we dina mobilna. Nah, karena kan aya
aya nu kitu kan. Aya Pak, saya pernah. Terus terang, saya pernah. Jadi Siap, memang Siap, Ferry. setiap orang punya tabiat karakter yang beda-beda. Itulah teman-teman sekalian ya. Kalau kita bicara sabar, wilayah sabar yang paling berat itu adalah as-sobru, ya. Sabar menghadapi karakter orang. Itu yang harus lebih kuat lagi. Orang sabar ngadepin penyakit ya, dengan ngadepin orang itu lebih berat ngadepin orang. Ibu-ibu sabar ngadepin suami dengan sabar ngadepin nyeri nangalahirkeun eta teh capean sabar ngadepin suami atau Iya Pak. Aduh, terus-terusan mah gitu kan, sabar. ngomel suami. Oke. Ya, itu. Ah. Udah nggak ada lagi Pak Rifka? Terus tadi Ustaz, apa teh lamun kita berbuat tadi teh dosa jeung sama-sama orang lain, misalnya sama ibuna batur terus kudu bager ke anakna teh kumaha teh? Ya, misalnya kieu lah. Saya teh pernah buruk ke ayahnya Pak Rifka almarhum. Ya. Saya kan udah nggak bisa minta maaf lagi ke ayahnya. Nah, beliau kan punya anak namanya Rifka. Saya teh kudu bager ke Rifka teh. Gitu. Ya. Iya. Berarti bisa wae misalnya Rifka teh tadi Jadi nah Pak Ferry mah ningali heula putrana Pak. Karena putrana tanda ieu we minculak ka kolot. Jadi ke batur budakna. Jadi Pak Ferry mah rada kaismuan ku film layangan putus Pak. Jadi kumaha cenah akhirna teh. Oh, atuh di layangan putus itu nyaho. Duka saya oge. Terus Pak Fer. Siap. Oke, alhamdulillah. Misalnya saya naon Den? Jalan ya Pak, ujung-ujung. Saya sedikit dong. Oh, Bu Rizka. Ya, Bu Dokter mangga, sok mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada dua hal yang mau saya tanya ya. Ini menarik sekali. Tadi disampaikan bahwa ketika orang tua kita sudah meninggal, kita diwajibkan untuk terus menjalin silaturahmi dengan kerabat, apalagi berbuat baik begitu ya. Tapi kan kalau yang biasa kita dengar itu adalah ada 3 amalan yang terus mengalir kan. Satu adalah doa anak yang soleh, kedua sedekah jariah, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat begitu. Nah ini ternyata bukan hanya doa anak yang soleh saja, tetapi silaturahim yang terus dijalin oleh anak tersebut juga bisa menjadikan pahala bagi orang tua begitu ya Pak ya? Betul. Jadi bukan hanya doa begitu ya Pak ya? Nah ini Bu Dokter ya. Anak yang soleh atau seperti apa Pak? Jadi kelirunya kita itu membatasi doa. Padahal yang dimaksud dengan anak yang waladun solihunnya itu soleh berarti bukan hanya doa. Kalau misalnya ayah saya sudah meninggal, saya tidak cukup mendoakan ayah saya, tapi silaturahmi dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya. Nah, itu berarti saya teh anak soleh. Tapi kalau saya tidak pernah bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, kebiasaan baiknya tidak pernah saya ikuti, saya teh cuma ngadoakeun wungkul, Robik firli wali walidaya. Nah, seringkali kita ini memaknai hadis amal jariah itu cuma mendoakan. Padahal
itu dijabarkan oleh hadis yang tadi saya bacakan, yang tadi saya munculkan di monitor. Bahkan ya wajib gitu ya tadi ya. Jadi ya, kata Nabi, itulah kewajibanmu kalau kamu menganggap sebagai anak yang soleh. Ya, ya. Satu lagi Pak Ustadz, tadi Ya. kan juga tentang hadiah tadi ya. Ya. Disampaikan juga bahwa hadiah itu apa tadi dapat menghilangkan sakit hati begitu ya? Ya. Sakit hatinya ke orang yang kita kasih hadiah, atau maksudnya kalau kita ngasih hadiah ke siapa saja kita bisa menghilangkan sakit hati itu gitu? Ya. Atau memang hadis ini memberi ke orang yang membuat kita sakit hati sehingga kita hilang sakit hati kita ke orang tersebut begitu. Cuman kalau seumpamanya kita ada clash misalnya dengan seseorang terus kita kasih hadiah, mungkin dia juga nggak mau terima hadiah kita ya, karena takutnya ada apa-apa mungkin kita memberi hadiah gitu. Itu gimana Pak? Ya. Jadi maksudnya begini Bu Dokter, pemberian yang paling hebat kepada orang yang tidak kita suka. Sekarang dalam pikiran kita siapa malam ini, bayangkan Bu Dokter, siapa yang paling tidak Ibu suka? Nah, langsung ambil ya, kirim GoFood makanan kesayangan dia. Kalau sukanya martabak ya, martabak asin kirim 2, kalau martabak amis kirim 2. Itu orang yang Ibu nggak suka. Jadi kalau kita sudah bisa memberi kebaikan kepada orang yang tidak kita suka, maka egoisme kita itu betul-betul sudah bisa diasah. Kan tadi subjudulnya, supaya kita jadi pemaaf, asah jiwa kita untuk tidak egois. Nah, kayaknya rada susah ya Pak Rifka ya, ngirim makanan kepada orang yang kita sebelin kan gitu. Hese Pak. Wah, ya pasti dilengkahan heula cenah kebayang. Terima nggak gitu Pak? Gimana Bu? Takutnya mereka curiga gitu. Karena ya awalnya curiga, tapi kalau Ibu rutin, insya Allah lama-lama diracun jadi. Bukan hanya sekali. Nah, jadi hari sekali, itu yang jadi masalah, rutin, ya kan gitu. Nah, atau setiap ada momentum. Nanti saya kasih martabak. Nah, setiap ada momentum kia, misalnya gini, Ibu ada tugas ke Surabaya, dia yang dioleh-olehin. Ibu ada tugas ke Denpasar, dia dioleh-olehin gitu loh. Ya, bahwa dia mau nganggap mikirnya nggak macam-macam, terserah, pokoknya saya ingin baik kepada orang yang tidak saya suka. Ya, makanya Pak Rifka, saya sering ngirim tapi cantang tuh saya suka, bisi saya keur ngobatan egoisme saya. Punahnya sih Pak baik-baik saya baik kurang keur meredam kakeheul kan gitu. Jabanding saya sok mineng masihan ka Bapak teh kumaha? Ya, atur nuhun. Sami-sami Bu Dokter. Jadi itu teman-teman cara untuk mengasah egoisme, ya kan gitu. Mengasah egoisme, maksudnya bukan mengasah, menurunkan ego kita gitu. Ya, Pak Rifka, udah jam 9:05. Oh iya. Oke, mangga. Mulai boleh terlambat, tapi berakhir harus sesuai harus waktu. Tepat. Jadi kita ini salah satu tepat waktu, Pak. Ya, jangan sampai tidak disiplin dua-duanya gitu ya. Salah satunya disiplin. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun masih banyak kekurangan, kita pelan-pelan saling mengingatkan. Kan kalau ngajakin cari hadis-hadis yang tadi mah kan teman-teman kan sibuk pisan ya kan gitu. Kalau mau Pak Yoga, wah pasti mau sempet lah cari hadis-hadis tiga gitu. Ya cari ayat-ayat. Ke sebelah pasti dewa ya kan gitu. Paling narusin ke Bu Febi kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, diungkap beberapa ayat, diungkap beberapa hadis, kita menemukan bimbingan-bimbingan ya, semoga itu menjadi sedikit pupuk lah untuk jiwa kita. Maafkan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Hatur nuhun, kasih, Pak. Kang. Sehat-sehat. Sami-sami. Mangga pamit ka sadeananya. Ya. Mangga. Nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.